Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus rekan-rekan yang menantikan seleksi P3K 2024. Jelang memasuki liburan Idul Fitri ini, kami masih mengupdate informasi terkini, yaitu berkaitan dengan 4 kebijakan terbaru Kemendikbud pada seleksi P3K 2024, serta informasi penempatan bagi rekan-rekan P3K 2023. Di sini ada solusi dari PGRI bahwa rekan-rekan swasta tetap dikembalikan ke swasta. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan menyampaikan dua informasi. Pertama, 4 kebijakan Kemendikbudristek dalam rekrutmen P3K 2024. Berbahagialah P1 dan Tendik. Kemudian informasi penempatan yang disampaikan oleh Ketua PGRI bahwa guru swasta ini diminta agar tetap dikembalikan ke sekolah asalnya, yaitu di swasta. Bahwa Kementerian Pendidikan, Ristek, Teknologi menyiapkan sejumlah kebijakan dalam rekrutmen P3K 2024. Harapannya agar banyak guru honorer dan tenaga kependidikan yang direkrut tahun ini. Walaupun tahun ini memang tidak semua guru honorer dan tendik akan terakomodasi, tetapi kami berupaya agar kuota yang kami siapkan bisa terisi maksimal. Demikian dikatakan Bu Nunung Suryani beberapa waktu yang lalu. Profesor pendidikan ini menyampaikan pemerintah saat ini ingin memenuhi kebutuhan guru dan tendik yang berkualitas secara tepat waktu. Ini untuk menjamin kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru secara berkelanjutan. Kemendikbudristek selanjutnya mendukung penuh arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 terkait penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer yang seoptimal mungkin di instansi pemerintah daerah yang tentu ditargetkan akhir tahun ini. Berkat kerjasama yang telah dilakukan, saat ini sebanyak 774.000 guru telah diangkat menjadi ASN P3K, ucapnya. Nah ini Bapak Ibu, lagi-lagi Kemendikbudristek ini selalu menyampaikan keberhasilan ya yang sudah mengangkat 700 lebih P3K dari tenaga guru dari tahun 2021 sampai 2023. Memang ini satu prestasi Bapak Ibu. Kita bersyukur sekali dengan kebijakan ini akhirnya banyak rekan-rekan guru honorer yang saat ini sudah mengecam status P3K dan mendapatkan gaji yang layak. Dia menambahkan Kemendikbudristek masih berupaya memenuhi usulan 419.146 formasi lagi untuk menuntaskan kebutuhan ASN guru. Ini Bapak Ibu yang memang kemarin tidak terpenuhi karena formasi belum diusulkan. Tapi kita sudah sampaikan informasi terbaru dari surat BKN berkaitan dengan formasi yang dibuka kembali sampai dengan tanggal 17 April nanti. Sampai waktu penutupan, formasi guru yang ditetapkan Kemendikbudristek mencapai 177.000 hingga masih kurang 242.000. Nah ini Bapak Ibu ya, masih akan dibuka lagi nanti sampai dengan tanggal 17 April 2024. Nah informasi ini sudah kita sampaikan di video sebelumnya berkaitan dengan perpanjangan waktu batas penyampaian rincian kebutuhan pegawai ASN melalui SI ASN layanan perencanaan kebutuhan. Di mana di sini disebutkan bahwa paling lambat nanti akan ditutup kembali di tanggal 20 April 2024. Jadi ada perpanjangan waktu inilah diharapkan akan ada pemenuhan guru ataupun formasi lebih banyak lagi. Selain itu kemarin Kemendikbudristek juga sudah mengadakan rakor ya. Nah di sini mencapai beberapa kesepakatan. Yang pertama tetap mengupayakan penuntasan P1 yang saat ini tersisa 14.070 dan akhirnya Bapak Ibu nanti hanya akan menyisakan sekitar 2.600 atau 3.600 ya. Nanti kita dengarkan paparan terakhir dari Bu Nunung. Dimungkinkan, diperkirakan berdasarkan pemetaan kami dari semua usulan itu masih menyisakan 2.600 P1 saja dari 190.000 P1 yang sudah kita upayakan selesai. Kemudian mengusulkan formasi pengawas, mengusulkan tenaga kependidikan yang ada di sekolah, kemudian memberikan pertimbangan tentang kebutuhan formasi di daerah yang harus diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, informasi kebijakan dari PGRI yang mulai membelot, artinya yang memang berseberangan sekarang pendapatnya dengan Kemendikbud, di mana beliau berharap ataupun PGRI berharap guru swasta ini tetap dikembalikan ke sekolah swasta ya. Karena apa? Karena banyak sekali kasus pergeseran guru. Upaya pengangkatan guru honorer menjadi P3K dapat apresiasi dari dunia melalui organisasi guru Dunia Education International. Demikian dikatakan Ketua PGRI Ibu Unifah. Upaya pengangkatan guru honorer di Indonesia diapresiasi oleh dunia. PGRI sejak awal mempunyai komitmen untuk mengusulkan kepada pemerintah karena yang memiliki kewenangan adalah pemerintah sendiri. Nah, berkaitan dengan guru swasta, Bapak Ibu di sini
Profesor Unifa ini berpendapat pengangkatan guru P3K harus dikembalikan pada sekolah asal. Dalam artian, guru swasta yang diangkat menjadi P3K seharusnya dikembalikan ke sekolah swasta, bukan mengajar di sekolah negeri. Mengapa demikian? Karena pendidikan kita masih bergantung pada swasta dan anak-anak Indonesia yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ini bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang berkaitan dengan guru swasta ini, ada informasi lain juga bahwa penempatan P3K 2023 ini kacau ya, di mana P1 swasta masuk ke negeri, maka guru honor negeri tersingkir, khususnya rekan-rekan yang P3. Penempatan P3K 2023 untuk formasi guru kacau balau, akibatnya guru honorer negeri yang sudah mengabdi lama malah tersingkir oleh P1 dari swasta. Hal ini diungkapkan oleh perintis guru honorer Dendi Norwega berkaitan dengan penempatan peserta prioritas P1 dari swasta yang tidak akurat yang akhirnya menimbulkan gejolak. Dia menemukan kasus penempatan guru P1 dari swasta yang tidak akurat. Contohnya di SMA 22 Garut yang dialami oleh Melanie Kusbandini, yaitu guru bahasa Inggris, di mana Melanie terpaksa harus gigit jari karena ada guru swasta yang berstatus P1 masuk ke sekolah tempatnya mengajar. P1 yang ditempatkan menyingkirkan guru honorer negeri dengan status P3 ya, yang telah mengabdi lama dengan mengurangi jamnya, bahkan tidak mendapatkan jam sesuai jam mengajarnya. Nah, ini kasus Bapak Ibu. Dia menilai hal ini terjadi karena mekanisme penerimaan P3K memang tidak tepat dari awal sehingga menimbulkan gejolak antara guru swasta dan guru negeri dalam perekrutan. Alih-alih untuk mengangkat P1 swasta, tetapi penempatan tidak tepat sasaran dan membuat masalah baru. Seharusnya tambah WG P1 swasta menjadi daftar tunggu dahulu setelah honorer negeri terselesaikan. Solusi lainnya bagi P1 swasta, mereka ditempatkan di sekolah yang tidak ada gurunya atau sebagaimana usulan dari PGRI tadi ya, mereka dikembalikan ke sekolah asalnya yaitu di swasta. Jangan sampai karena ingin menuntaskan P1, akhirnya guru honorer negeri di sekolah Indo yang P3 terkorbankan. P1 swasta bisa ditempatkan di sekolah yang tidak ada guru honorernya. Ya, sebenarnya untuk menempatkan ke sekolah negeri yang tidak ada guru honor itu sulit ya, karena memang rata-rata di setiap sekolah negeri itu guru honorernya pasti ada. Ya, kita tunggu kebijakan ke depan Bapak Ibu, apakah nanti guru swasta ini akan tetap ditempatkan ataupun dipaksakan ditempatkan di negeri, ataupun sesuai dengan usulan dari PGRI mereka dapat diperbantukan di sekolah asalnya yaitu di swasta, yang pernah terjadi juga pada kebijakan sebelumnya. Demikian Bapak Ibu informasi untuk CSN tahun 2024 bagi rekan-rekan khususnya guru dan tendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.